Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Hadirin hadirat Majelis Tausiyah rahimakumullah. Kita umat manusia dalam hidup ini pada hakikatnya mempunyai keinginan-keinginan yang sama, dambaan hidup dan cita-cita hidup yang sama, agar yang mana untuk ibu Cina nabi tayat kapuang edesing dilalena atu ngeta. Nah, dalam hal ini Allah menurunkan petunjuk buat kita. Dengan petunjuk ini maka menjadilah rahmat buat kita. Kenapa? Karena petunjuk inilah memberikan petunjuk jalan kepada kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang kita dambakan dan yang kita cita-citakan tadi. Kita sebenarnya sudah ada dasar, diciptakan Al-Quran, diciptakan Allah. Pertama, kita diciptakan dengan postur tubuh yang sempurna. Maka ada khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Kita ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba saja kita manusia ini semua gerakan boleh kita lakukan. Beda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu hanya tertentu gerakan-gerakannya. Coba seperti katakanlah burung yang bisa terbang, tapi tidak tahu berbaring. Ya kungka malu berbaring ai masa ditegurin nama ate. Ada yang selalu berbaring, tidak bisa berdiri. Contohnya cacing. Memang tidak ada yang seperti manusia. Betul kita tidak punya bulu, tetapi nanti kita lengkapi diri kita. Bagaimana kalau musim dingin, bagaimana kalau musim panas. Luar biasa. Dari cipta ini saja kalau kita syukuri. Terlalu sedikit salat kalau hanya 5 kali sehari dan malam. Kalau kita betul-betul itu. Nondek apa? Papenyamat kami namaringan nawaringi puangin ada isedik dipakai dek nama tay. Kami namaringan dipakai dek nama tay. Coba kalau ini tidak terjadi duan rupa itu, imagi si semakabat deki, ya dikasih sebulan matai pada mata balewe. Masya Allah. Nah, selain daripada ini, pada diri kita dilengkapi lagi dengan senjata yang luar biasa, yaitu akal kita. Dengan akal inilah manusia bisa melakukan segala macam. Dapat membuktikan dirinya sebagai khalifah Allah di atas permukaan bumi.
Di samping perasaan yang halus itu pada manusia. Namun ternyata ini saja semua belum cukup. Belum cukup untuk menemukan jalan yang menyebabkan ia mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup. De panagena. Oleh karena itulah maka Tuhan menurunkan petunjuk jalan lewat kitab suci. Di sinilah semua termuat. Apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan, kebalikannya apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang sebaiknya kita jangan lakukan, dan apa yang boleh-boleh saja kita lakukan. Kemana kue? Dan dengan inilah kalau kita ikuti, maka kita akan yakin mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita dambakan, yang kita cita-citakan tadi dalam hidup. Mendapatkan keselamatan, keamanan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Baik dalam hidup sekarang, yang hakikatnya sangat-sangat singkat. Lebih-lebih dalam hidup yang akan datang, yang kekal dan abadi di hari kemudian kelak insya Allah. Maka berkatalah Al-Quran sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali apa? Membawa rahmat buat alam semesta. Kalau membawa rahmat buat alam semesta, lebih-lebih buat kita manusia. Kesempurnaan petunjuk ini dari dua aspek, ialah kesempurnaan isi daripada buku petunjuk sendiri, kitab suci Al-Quran, dan kedua kesempurnaan pembawanya, Nabi kita Yesus Runtuni. Isek na kurangi suku, petunjuk na suku, tiengengi manusia suku. Terkadang kita ini manusia membuat konsep yang begitu bagus-bagus, tapi yang akan membawanya tidak bisa, tidak sesuai, sehingga gagal. Sementara Nabi kita bukan saja umatnya yang mengakui, umat lain pun yang melakukan penelitian secara ilmiah, objektif, mengaku bahwa beliau itu adalah pemimpin terbesar dunia. Sementara masalah-masalah yang dihadapi manusia dan yang akan dihadapi manusia sejak turunnya Al-Quran itu semua ada petunjuknya sampai dunia kiamat. Utuna riuk kak biasa boleh masyarakat. Saya transit di Singapura, transit di Malaysia. Yaro asan nolek apa yaro transit yang terlama di dunia. Biasanya orang kalau naik pesawat transit biasanya berapa lamanya? Ya. Kalau sekiranya bermalam tanggungannya pesawat. Tapi saya transit tahu, saya transit itu 3 bulan.
Makanya saya katakan mungkin ini transitan terlama di dunia. Kenapa? Karena waktu di Kairo kita terpaksa dan sempat mendirikan organisasi keluarga buat kita mahasiswa-mahasiswa dari Sulawesi. Namanya KKS, Kerukunan Keluarga Sope Sulawesi. KKS di sini Sope itu, dan mungkin juga si Dendrik. Tapi ini Kerukunan Keluarga Sulawesi, dan salah satu cirinya adalah keanggotaannya lintas dunia. Artinya apa? Siapa saja yang berdarah Sulawesi dan negara manapun berhak menjadi anggota. Maka selain yang memang langsung dari Sulawesi, yang paling banyak dari Sulawesi Selatan, ada saudara kita boleh Riau, ada saudara kita boleh Kalimantan, sepupu kita. Engkau mengaji Kroasia, mata mana itu? Nah, selain daripada itu ternyata ada juga yang tidak sebangsa kita, boleh Malaysia, malah ada boleh Filipina, engkau boleh Afrika Selatan. Jadi memang uniknya ini KKS. Ya, itulah yang menyebabkan saya singgah di Malaysia 3 bulan. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang sudah lebih duluan pulang dan sudah punya posisi masing-masing itu di negerinya. Lebih duluan pulang, yang tadi anggota kita waktu di Kairo. Nah, setelah saya pulang dan transit, begitu tahu, baku telepon. Ya, dan tidak melepaskan saya untuk langsung pulang ke rumah, ke sini, ke Indonesia, kecuali setelah menginjakkan kaki di rumahnya. Macam nih, nah, guru bekas anggota KKS yang kena di Malaysia. Dan ada yang unik, di antara saudara-saudara kita itu ada yang posisinya setelah kembali, yang ini saya kira tidak ada di Indonesia, Kepala Kantor Pemberantasan Maksiat wilayah Kuala Lumpur, jadi sama dengan Jakarta, itu wilayah kuasanya itu. Dan waktu saya bermalam nerimanya, ada tangkapan, ada anak remaja ditangkap karena dicurigai. Jadi memang mereka memakai polisi. Apalagi waktu di Kairo kali ini, saya selaku diangkat sebagai ketua KKS, atau bahasa lainnya saya diangkat kepala suku. Maka terjadilah suatu hal di sana. Ada di antara teman dari Malaysia ini yang laki-laki senang dengan yang dari Indonesia perempuannya. Lalu disampaikanlah kepada orang tuanya, apakah diizinkan untuk nikah di Kairo. Ada izin, ya maka kita siapkan untuk nikah. Kebetulan sekretaris duta waktu itu orang Singkat. Jadi rumahnya lah yang kita akan tempati, namanya rumah diplomat. Rumah diplomat itu seperti istana. Itu di situ kita tempatkan untuk nikahnya. Dan kita punya 3 orang senior yang kerja di kedutaan dari Sulawesi, 3 orang. Salah satunya lah ini yang kita harapkan menikahkan nanti teman yang mau dinikahkan. Walhasil tiba saatnya untuk dinikahkan. Dia gagang mumpu ya terwewe. La ilaha illallah. Ternyata
Nah kena cakyawo itu istilah orang Turki. Nah kena cakyawo. Enggak. Oh. Ya, karena apa namanya? Karena di bambu. Itu kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya itu ya dia tidak bisa melaksanakan itu karena tidak pernah dia lakukan. Dia sekarang sehingga tidak ada yang muncul. Tidak ada yang muncul. Masya Allah. Karena saya tadi ini kepala suku, terpaksa saya menikahkan. Ini terjadi pada tahun 80. Noleh kapakan kaku di pernah jaji. Terjadi pada tahun 80. Itu tadi saya singgah di Malaysia 3 bulan, baru kembali ke rumah. Ya Allah. Dan selama 14 tahun saya di sana hanya sekali pergi haji. Sekali pergi haji itu haji pertama saya tahun 73. Ini masih muda. Tahun 73 sebagai mahasiswa ya haji mandiri dari Kairo berangkat ke Jeddah. Itu jauhnya sama dengan Makassar Jakarta 2 jam terbang. Dari mana saya dapat duit? Sebelumnya itu saya kerja di negeri Belanda. Hasilnya itulah yang dipakai pergi naik haji. Naik haji. Itu 3. Hadirin hadirat, sekarang kita kembali. Inilah Al-Quran. Karena Al-Quran berisi petunjuk jalan kita dalam hidup ini untuk mendapatkan yang namanya keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup. Makanya disebut sebagai rahmat. Nah, sisa masalahnya, apakah kita betul-betul meyakini Al-Quran itu sebagai rahmat? Dan inilah yang perlu disosialisasikan pada masyarakat kita. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah ini tugasnya ini. Tugasnya forum kajian cinta Al-Quran. Bagaimana kita sosialisasikan kepada tetangga-tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Bisa jalan secara organisasi, tapi jangan hanya sebatas itu, jalan juga secara pribadi membawakan misinya. Sehingga kita menjadi umat yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Dan coba bayangkan pahalanya. Nabi ada mengatakan, siapa yang bersegera pergi ke satu tempat, di mana di situ mempelajari 1 ayat saja dari Al-Quran, itu lebih baik daripada ia salat 100 rakaat. Coba. Siapa yang bersegera pergi ke satu tempat di mana di situ ia mempelajari 1 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik baginya daripada ia salat 100 rakaat. 1 ayat nilainya lebih dari 100 rakaat.
Bagaimana kalau satu Al-Quran lebih 6.000 ayat? Sementara untuk di dunia, Al-Quran menyampaikan kepada kita mengenai filosofi petunjuk Al-Quran. Mengatakan apa? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ini filosofi petunjuk Al-Quran. Ya'muruhum bil ma'rufi, Allah memerintahkan kepada umat manusia dengan segala kebaikan. Segala kebaikan itu diperintahkan oleh Allah. Wa yanhahum 'anil munkari, dan Allah melarangkan daripada segala kemungkaran, segala hal yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibati, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan bersih-bersih. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan Allah mengharamkan semua yang kotor-kotor dan buruk-buruk. Jadi semua di balik perintah pasti baik, dan semua di balik larangan Allah pasti buruk. Itu kesimpulan kita. Kalau saja otak kita belum mencerna kebaikannya sesuatu perintah, itu karena keterbatasan. Suatu saat nanti kita akan tahu. Suatu saat nanti kita akan tahu. Banyak hal-hal yang diperintahkan agama yang belum diketahui apa hikmahnya oleh kaum muslimin pada masa-masa angkatan awal, sekarang muncul oleh penelitian ilmiah, diketahui. Contohnya yang dekat, di mana-mana saya diminta untuk baca doa pada air, di mana-mana. Barangkali terkecuali di sini. Kalau kita hanya selalu menyandarkan ke atas, ini sebagai wasilah, tapi tumpuannya tetap di atas. Ternyata ada orang Jepang yang pernah melakukan penelitian. Dari hasil penelitiannya itu dijadikan buku, menjadi bestseller. Itu bukunya berjudul Pesan Tersembunyi dari Air. Terjemahannya itu Pesan Tersembunyi dari Air. Menurut dia, dilakukan penelitian secara laboratorium, air ini ternyata bereaksi apabila mendengarkan kata-kata. Jadi ada yang disampaikan kepadanya kata-kata yang baik, itu berbunga-bunga. Berdasarkan itu penelitiannya, cantik permukaannya. Dan ada juga air yang diberikan kata-kata yang buruk, itu menjadi satu kuruh tampana. Itu untuk menunjukkan ternyata itu bereaksi. Maka sebenarnya benda-benda kita di sekeliling ini benda hidup, hanya kehidupannya tidak sama dengan kehidupan kita. Coba saja yang dekat, tumbuh-tumbuhan itu ya tua ya, tapi ada kan nyawanya, kan tidak punya nyawa, tapi ini saya tua ya, tanda-tandanya ya mati ya, sebenarnya begitu. Ya, jadi dia ketemukan ternyata katanya air ini benda hidup, bereaksi. Makanya di dalam ajaran agama kita, maka mancai sabi manang itu sebuah ya, rupanya seperti itu. Jadi ini Al-Quran. Yakin semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Semua dilarangkan pasti buruk.
Tahu atau tidak tahu, kapan sudah tahu bahwa itu perintah, laksanakan saja. Besok atau lusa akan ketahuan, ternyata memang baik. Tahu atau tidak tahu, kalau larangan Allah, kalau betul itu larangan Allah, yakin, hindari. Kalau tidak tahu, suatu saat akan tahu. Satu contoh lagi, magiro nareko masartuki, kesemasa masartu, kejilat anjing, lalu dicuci dengan tanah, ya, dengan air 7 kali, kemudian disertai juga dengan tepung tanah. Kenapa tidak mengatakan dengan sabun? Ternyata berdasarkan penelitian, dengan tepung tanah itu bakteri-bakteri aja itu ikut sama tepung tanah itu, sehingga bersih. Dan nanti di belakang baru ketahuan. Waktu dulunya itu orang lakukan hanya karena iman, kok nyemak kepada Taiwan, lupa ya. Sehingga sekarang ini ada saja buku yang ditulis oleh orang-orang ahli itu dari berbagai hal. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah Perancis, masuk Islam gara-gara penelitiannya. Dia meneliti kebenaran pernyataan kitab suci dengan membandingkan kitab suci Al-Quran dengan Bible. Dan hebatnya orang ini, sebelum melakukan penelitiannya, dia terlebih dahulu mempelajari bahasa Arab. Dan dengan itu dia akan membaca Al-Quran tanpa terjemahan. Lalu hasil daripada penelitiannya itu kan dibukukan. Dalam buku yang berjudul aslinya itu La Bible, Le Coran et la Science, itu dalam bahasa Perancis, artinya Bible, Quran dan Sains. Apa hasil penelitiannya? Katanya dari awal lembaran Al-Quran sampai akhir, tidak satu pun ayat yang bertentangan dengan hasil penelitian ya iptek modern yang sudah baku. Sementara Bible ini, Injil ini, baru halaman pertama sudah bertentangan. Saya dapat terjemahan bahasa Arabnya di Kairo. Saya dengar bahwa pertama itu Pak Ahmad Rashidi terjemahkan di Indonesia, tapi begitu keluar, begitu habis. Habis bagaimana? Saudara kita dari sebelah yang membeli. Nabur mana supaya jangan beredar. Bahaya aja jawab. Nah, pendekatan kita kepada Al-Quran pertama, pendekatan dia harus diawali dengan iman. Dengan iman akan kebenaran Al-Quran itu sebagai petunjuk jalan buat umat manusia untuk mencapai keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dero komita deceng aja mau bela kaki kurang itu. Saya waktu muktamar alumni Azhar di Lombok, di Mataram, saya mendapat undangan untuk hadir di sana. Waktu itu TGB sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat.
saya ke sana. Muktamar alumni Azhar se-Indonesia. Sebenarnya yang diundang itu sedunia. Hanya untuk Indonesia ada pemilihan pengurus baru. Dari Pak Quraisy pindah kepada TGB sebagai pengurus alumni Azhar di Indonesia. Nah, saya datang ke sana, masuk dalam kamar, waktu tiba ada berkas untuk acara dalam muktamar itu. Saya buka-buka, tahu-tahu saya ketemukan dalam jadwalnya itu saya juga diberikan materi untuk bicara. Materi di majemahnya. Nah, ini kita apakah bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bagaimana aja cuma bahasa Indonesia kita. Nah, soal ini internasional. Lalu juga diberikan kepada saya itu ialah kemampuan ajaran Islam untuk menghadapi tantangan dunia sampai akhir zaman. Terpaksa di situ kita bahasa. Alhamdulillah. Jadi waktu itu, ya sebelum dimulai acara, saya dekati Pak Quraisy, duduk di satu meja bersama dengan Syekh. Saya dekat-dekat. Manakah nalinga acara dan duit seni? Nanti setelah saya masuk baru lihat di kamar, ternyata nanti kan. Maka dari Pak Quraisy, agi mupo, makasih mana muatu. Ya, rupanya itu cukup menyemangati saya. Saya tadi sudah minder di bagaimana ini tiba-tiba dikasih materi, dan ini kita bukan bicara di kampung ini. Jadi Pak Quraisy mengatakan, agi mupo, makasih mana muatu. Alhamdulillah. Nah, diawali dengan iman, harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat kita itu mengenai kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk jalan buat kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Kenyataannya kita lihat, si salah tu modelnya tu engkai mak gama si batu nak gawah. Beda antara seorang hamba yang melakukan ibadah dengan yang tidak melakukan ibadah. Dua orang miskin, satu melakukan ibadah, satu deh. Si sana tuh. Begitu juga dua orang kaya, seorang beribadah, seorang tidak. Beda. Pejabat pun begitu. Seorang yang rajin ibadah dengan seorang yang tidak sama. Karena rajin ibadah itu disebabkan oleh adanya mengikuti perintah Al-Quran. Dan tahu ibadah inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Semakin banyak ibadah kita, tahu semakin dekatlah kita itu. Pada mega pakasiwat tu pada mata pek itu kipuangnya. Sebaliknya, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin jauhlah kita itu dari Allah. Jadi dimulai dengan iman. Sudah iman, baru langkah kedua itu bagaimana untuk membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf, bukan satu ayat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ia mendapatkan 10 pahala. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu
alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. 30 pahala. Bagaimana kalau menamatkan Al-Quran yang sebanyak 6.236 ayat? Membaca Al-Quran. Dan inilah tantangan buat kita. Saya harap semua anggota ini ada waktunya setiap hari membaca Al-Quran walaupun sebentar, walaupun hanya 1 sahabat, tetapi jadwalkan. Pasti ada waktu di situ agak senggang, di situ kita pilih, dijadikan jadwal. Kapan di waktu ini saya punya pekerjaan membaca, walaupun 1 sahabat, 1 halaman. Yang penting rutin. Itu ujung-ujungnya juga akan habis 1 Al-Quran. Artinya sesuai dengan kondisi kita. Kalau mungkin satu lembar, 2 halaman, kita baca itu. Jangan ada yang kosong, kecualilah dalam keadaan haid berhamil. Tapi tadi waktu tak kega. Kalau kebetulan tidak ada pengajian subuh, itu saya pergunakan sesudah salat subuh, pergunakan membaca Al-Quran itu. Tapi jarang waktu yang kosong itu, jarang. Ini saja waktu kita yang ini, saya di mana bisa ini kita masukkan untuk pengajian kita di Sintausia kita di Makassar. Ya. Tadi malam itu di Kompleks Agraria, di masjidnya, Masjid Al-Huda namanya. Tadi subuh di Jalan Dendrege, masjid namanya Darul Falah. Dan nanti malam di Mandalay. Jadi dari sini saya keturun, saya singgah di Mandalay dulu pengajian. Ya, nanti tengah malam baru tiba di rumah. Semua hari terisi. Saya baru-baru ini berakhir, saya punya acara halal bihalal. Ada dari Kendari, anak kita ada dari Palu. Yang terakhir ini dari Tanah Toraja, dari Palopo, Endrekan. Ya, di Endrekan ini lucu. Itu ada Andik Sose perguruannya, itu ada dipercayakan kepada Mangkoso untuk membinanya. Jadi itu di Cake itu kita resmikan kampus 4 pondok pesantren DDI Mangkoso di Cake. Kampus 4 ya. Kampus 3 subuhi masakan khusus mereka itu ya namanya apa? Cembah, nasi cembah, apa namanya? Ya bukan remon terlihat lepas seperti yang lainnya. Pondok pesantren untuk kita bina, saya kira kampus apa? Jadi dibaca Al-Quran. Kemudian yang lainnya mendengarkan bacaan Al-Quran saja itu pahala. Ada perintah. Iza quri'al Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah dan kalian akan mendapatkan rahmat. Ini baiknya kalau ada acara-acara di mana ada pembacaan Al-Quran mendahulunya, oleh protokol dibaca dulu ayat ini. Perintah untuk diam mendengarkan dengan saksama. Bacaan Al-Quran itu disebutkan. Lalu sesudah itu bagaimana proses untuk memahami. Sesudah memahami, pindahlah kepada mengamalkan.
Nabi ada mengatakan, man ta'allama al-Qur'ana wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dauhu asar min dawi samsi. Siapa yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan isinya, kedua orang tuanya dipakaikan mahkota di kepalanya nanti di hari kemudian, yang mana cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di atas bumi. Hadiah akibat daripada ia membina, mendidik anak-anaknya untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Justru bukan hanya si anak yang dapat, tapi orang tua juga dikasih. Orang tuanya dikasih mahkota. Tentu menjadi kebahagiaan di antara makhluk itu. Hebat, bila ibu anu buka mahkota anak ibu ya. Pengamalan. Selain dari pengamalan seperti kita ini, kita sedang proses. Pasti saja ini kita mengamalkan, walaupun masih menjadi masalah sudah sampai di mana yang kita amalkan. Selain daripada itu ialah mengembangkan. Ini proses-proses ini kita pengembangan. Kemudian kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu, kita kembangkan itu Al-Quran. Kita seterusnya menjaga kehormatan Al-Quran. Seperti yang sering terjadi. Sering terjadi kalau ada yang melecehkan Al-Quran, ngamuk umat Islam, ngamuk umat Islam. Ya, sering umpamanya apakah di Amerika atau di Perancis atau di mana ada melakukan pelecehan. Yang lucunya ini kok selalu umat Islam dituduh teroris. Ya. Padahal mereka selalu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Ya ini sekarang ada kegiatan sesudahnya, jangan lagi beli aqua, karena ini disumbangkan itu ke Yahudi, ke Israel. Ya. Kasihan itu saudara-saudara kita, Masya Allah, waktu Lebaran saudara-saudara kita di sana itu makan peluru, makan bom, runtuhan luar biasa. Kasihan saudara-saudara kita. Oleh karena itu kalau saya sendiri memimpin salat, saya selalu kunut, namanya kunut nazilah. Apabila ada bencana yang menimpa umat, maka disunatkan melakukan kunut nazilah, di mana setiap salat kita kunut, setiap salat disebutkan di situ dalam salat. Allahumma sholli ala al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang lagi berjihad di Palestin. Allahumma sholli ala al-mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang berjihad di mana saja berada. Karena apalah bantuan kita kepada saudara-saudara kita di sana. Itulah minimal sebagai wujud adanya kita punya perhatian terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Kita tidak kirimkan senjata, kita tidak kirimkan apa-apa, kecuali doalah minimal sebagai tanda bahwa kita ini ikut prihatin dengan apa yang menimpa mereka itu. Tempoh hari ini bencana alam di daerah ini, ya, daerah apa ya, termasuk yang Kangam segala macam, kan kita itu semua kirim bantuan, semua kita kirim bantuan. Nah ini kita tidak bisa mengirim bantuan ke Palestina kecuali hanya dengan doa. Jadi tolong itu ikutkan dalam doa kita itu. Minimal umpamanya macam kita ini kalau tidak doa di situ, sesudah salat Pak, sesudah kita salat, kalau doa kita sesudah pulang. Kalau dalam bahasa kita sendiri doanya itu, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang sekarang ini mau dihabisi
Bayangkan itu sudah lebih 30.000 itu korbannya. Sudah lebih 30.000. Ya Allah, manusia sebanyak itu. Dan sebagai terakhir ini saya ada bawakan ini. Oh, rupanya ini ada untuk 2 lembar ini. Etiket zikir dan doa sebelum tidur. Di sini ada yang kita baca yang banyak, ada juga kalau kita tidak punya kesempatan hanya baca yang sedikit yang dikondisikan. Dua lampan ini ibu sekda. Saya tidak katakan ini. Ini saya ambil semua dari Rasulullah, petunjuk dari baginda Rasulullah. Pertama, sebaiknya jika sempat ada wudhu kita tidur. Itu disunatkan ada wudhu. Mau tato ya usia kalau tamat jenis terpaksa mati dua tahun. Lalu kedua, tempat tidur dikipas dengan kain atau apa? Iya. Biasa juga dengan sapu lidi. Iya, sapu lidi. Ya, seperlunya. Di sini katakan 3 kali, tapi semestinya itu seperlunya. Ya, kemudian membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arba'uhu in amsakta nafsi warhamha wa in arsaltaha fafadha bima tafadu bihi ibadaka salihin. Lampe ibadah peka ini bahasa ini ya bahasa kisah denali kita ada janji kude. Bismika Rabbi wada'tu jambi nasaba asmu kuat ya upaliu ibn reku wa bismika arba'ku nasaba asmu topang wakai in amsak nafsi barhamha, jika engkau memegang nyawaku sayangilah dia. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya fafadha, maka jagalah dia bima tafadu bihi ibadaka salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Jadi untuk terjemahan harfiahnya bisa kita kasih tanda-tanda. Umpamanya dikasih kode di atas Bismika Rabbi wada'tu jambi, dikasih kode di bawah juga yang sama angka 1, umpamanya 1 di atas 1 di sini, dengan namamu Tuhanku saya meletakkan badanku agak kero. Wabika arfahu, yang kedua lagi kasih kode di atas, demikian juga terjemahannya. Ya, dan dengan namamu saya membangunkannya. In amsakta nafsi, ya, jika engkau memegang nyawaku, farhamha, sayangilah dia. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya, fafadha bima tafadu bihi ibadaka salihin, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Sesudah itu istighfar 3 kali dengan membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru 3 kali. Dalam hadis yang mengatakan, siapa yang membaca istighfar 3 kali sebelum tidur, maka diampunkan dosa-dosanya, walaupun sebanyak titik hujan,
walaupun sebanyak gurun yang di pasir, walaupun sebanyak bintang yang ada di langit. Itu dalam hadis yang mengatakan begitu. Siapa yang istighfar 3 kali sebelum tidur, itu tadi membaca berkahnya itu, untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang sangat banyak, yang tidak terhitungkan banyaknya. Kemudian membaca surat Al-Kafirun. Apa itu? Ada koordinator pembimbing travel yang selalu saya ikuti jamaahnya, dan insya Allah akan berangkat nanti tanggal 7 Juni. Kalau habis mengajarkan seperti ini kepada jamaah, dia tanya, bagaimana jamaah? Hafal? Maka ada jamaah, hafal Ustaz. Betul anak hafalan itu Ustaz ya. Membaca surat Al-Kafirun ini hanya 1 kali. Itu berkahnya dalam hadis saya baca, siapa yang membaca Al-Kafirun sebelum tidur, maka ia terbebas dari dosa syirik. Tahu kapan kita terlibat dalam dosa syirik, runtuh semua amalan kita, runtuh semua amalan kita. Lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas sambil kedua tangan terbuka dan didapatkan di depan muka. Dan setelah selesai ditiup, lalu disapukan di muka, kepala, dan bagian depan badan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi membaca begini: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul bismillahirrahmanirrahim. Nas maliki nas batal. Diulangi 3 kali. Ini menunjukkan bahwa ini amalan Rasulullah sendiri. Beliau sendiri melakukan seperti itu. Dan itu tolak bala. Lalu membaca ayat kursi. Dalam hadisnya disebutkan, siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah siapkan malaikat untuk mendampinginya dan menjaganya sampai ia bangun pada waktu subuh. Barakahnya ayat kursi. Ketujuh, membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 284, yaitu lillahi ma fis samawati wa fil ardi, sampai ke ayat 286, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tak pernah menemukan yang hafal jamaah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasbukum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulullah unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hafal jamaah. Lalu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian bismika Allahumma ahya wa amutu. Ini termasuk juga bacaan Nabi menurut hadisnya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, yang paling pendek. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika
Wa fawatu amri ilaika. Pilihan penulis. Kemudian yang kedua, dibaca sesuai kesempatan. Sebaiknya semuanya. 3. Setidak-tidaknya ayat kursi dan doa nomor 9. Itu yang paling kurang kita baca. Ayat kursi dan bismikallahumma ahya wa amudu. Hafal jamaah? Hafal Ustaz. 4. Berkah bacaan-bacaan tersebut setelah adalah mendapat perlindungan dari Allah. 5. Jika meninggal mati dalam kesucian atau fitrah. Ini tadi yang terakhir, di situ ada keterangannya bahwa jadikanlah ini sebagai bacaan terakhir, dan apabila malam itu kamu meninggal maka kamu berada dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Saya kira bisa kita amalkan semua ini. Tadi karena ada kelonggaran, mana yang bisa diamalkan setidak-tidaknya itu kan minimalnya ayat kursi dengan yang kita memang sudah hafal, jadi tidak jadi masalah. Nah, hanya untuk menambah kita punya wawasan, menambah kita punya ilmu yang saya pilih berdasarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira inilah pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan forum kita ini hidup dan aktif dalam melaksanakan tugasnya membina umat, terutama bagaimana mendekatkan umat dengan Al-Quran. Dan di sini kita punya ladang yang sangat subur. Ladang yang sangat subur ini, manakala kita punya peranan di dalam mengembangkan Al-Quran, kitab suci kita. Akhirnya mari kita berdoa bersama, kita mulai dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan.